Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Astia Dika, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Artis Fuad Baraja, sang terapis rokok. Memberdayakan kerajinan rakyat melalui SKI. Rokok saat ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Kondisi tersebut membuat artis tahun 90-an Fuad Baraja terjun sebagai aktivis yang gencar meminimalisir bahaya rokok. Salah satunya yaitu dengan menjadi terapis rokok. Berikut liputannya. Setiap 8 detik satu orang meninggal dunia akibat rokok, yang artinya ada sekitar 5 juta kematian setiap tahunnya karena mengonsumsi rokok. Rokok pun dikategorikan sebagai salah satu pembunuh nomor 1 di dunia. Fakta ini membuat mantan artis yang dulu terkenal lewat serial Jin dan Jun, Fuad Baraja, meninggalkan profesinya dan beralih menjadi aktivis penanggulangan rokok. Upaya Fuad tidak hanya berhenti sebagai aktivis di Komisi Pengendalian Tembakau. Kini, Fuad juga aktif memberikan terapi berhenti merokok bagi para pecandu rokok yang akan berhenti dan hidup sehat tanpa rokok. Kecuali kalau misalnya rokok itu misalnya aktivitas yang kau dapat keuntungan. Oke lah, semakin banyak, semakin lama. 3 tahun setengah yang lalu, saya belajar tahun 2009. Saya belajar terapi ini. Jadi ada teman yang kebetulan di email, dia ngirim email ke saya ngasih tahu bahwa dia sedang belajar cara terapi berhenti merokok. Wah, saya kaget, langsung saya cari tempatnya. Gak lama saya udah ikut pelatihannya, udah diajarin di pelatihannya. Terus saya mulai menterapi. Pertama tukang cukur. Saya waktu potong rambut, pertama kali saya potong rambut, waktu saya terapi itu, saya lagi potong rambut, si tukang cukurnya ternyata perokok. Kamu merokok ya? Mau berhenti nggak? Mau Pak, tapi susah. Nah, singkat cerita saya terapi, katanya rokoknya berubah. Saya tambah exciting kan. Terus ada pas pulang ketemu satpam di depan, satpamnya ngerokok. Mau terapi nggak, mau berhenti ngerokok nggak? Saya terapi juga gitu. Lama-lama kecanduan saya. Tiap ketemu orang ngerokok, saya aja mau nggak berhenti ngerokok gitu kan. Nah, semakin lama semakin banyak teman-teman saya yang tahu. Dan setelah diangkat ke media, semakin banyak orang-orang yang minta diterapi berhenti merokok. Akhirnya saya buka klinik. Terapi yang ia jalankan sejak 2009 lalu ini menggunakan metode Spiritual Emotional Freedom Technique atau dikenal dengan SEFT. Sebelum memulai terapi, Fuad berbincang dengan pasiennya untuk memberikan informasi tentang bahaya rokok. Yang terjadi adalah ketika seseorang itu ada bermasalah, misalnya kayak sakit apapun, termasuk kecanduan rokok, itu sejatinya sedang ada masalah dalam sistem energi tubuhnya. Nah, terapi ini memperbaiki sistem energi tubuh yang bermasalah. Artinya aliran energi tubuh yang bermasalah tadi diterapi kembali normal. Makanya orang yang merokok merasakan nikmat itu sudah kecanduan. Karena orang pertama kali ngerokok pasti nggak enak. Karena waktu itu tubuhnya energi tubuhnya tidak bermasalah. Itu ngerokok nggak enak. Tapi setelah dia mulai kecanduan, rokok jadi nikmat. Nah, terapi ini mengembalikan sistem energi tubuh yang bermasalah tadi, memperbaiki sehingga sistem energi tubuhnya kembali normal, rokok jadi nggak enak lagi seperti pertama kali dia ngerokok. Terakhir, banyak buat. Tarik terus. Udah baik. Iya. Disebutnya SEFT, SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi teknik pembebasan diri dari masalah emosi. Sebetulnya terapi ini atau teknik ini itu bukan hanya untuk berhenti merokok. Segala keluhan fisik maupun psikis. Jadi bukan hanya merokok saja. Sakit dengkul, sakit leher, sakit bahkan sampai kanker. Bisa diterapi dengan terapi ini gitu ya. Cuman ya tidak sesederhana itu gitu ya, tapi ada cara-caranya gitu. Nah, terus ketika
saya mulai ikut pelatihan itu, saya diajarkan kan cara terapinya. Terus kalau kita semakin lama, semakin kita banyak menerapi orang, otomatis kita semakin lancar. Ya, semakin lancar. Terus saya katakan tadi bukan hanya untuk rokok, jadi segala keluhan fisik maupun psikis. Ini cuma ditotok begini aja. Boleh. Nanti Anda saksikan kan? Seperti Ramadika, salah satu karyawan swasta ini datang untuk menjalani terapi berhenti merokok. Motivasi untuk dapat hidup sehat tanpa rokok membuatnya datang ke klinik Fuad Baraja di kawasan Jatiwarna, Bekasi. Saya Rama Om. Usia berapa lama? 22 tahun. 22 tahun. Saya ingatnya mulai ngerokok umur berapa? Saya datang ke sini pengen ngilangin 14. berhenti ngerokok SMP, gitu kan. Iya, SMP. Karena kan dulu rokok itu kan buat saya kan aktif, saya perokok berat gitu kan. Dari semenjak SMP sampai sekarang pun saya ngerokok gitu. Dan saya sekarang kesini pengen hidup sehat, pengen badannya gemuk gitu kan, pengen diterapi di sini. Sip lagi. Ada yang Anda rasakan berubah? Untuk awal yang ngerokok sih Gimana rasanya? nikmat gitu, yang ngerokok yang biasa kita belum terapi itu nikmat gitu, relax, santai, terus kita nggak ada beban gitu. Dan setelah diterapi tadi rasanya tuh beda gitu. Jadi pakai totok tadi itu tuh rokok tuh jadi nggak nikmat, jadi nyesek gitu. Di tenggorokan jadi sakit, di lidah pun terasa pahit gitu. Jadi beda deh. Itu kan ditotok di kepala sama di dada itu yang berasa. Tarik nafas. Rasanya sih pasti beda dari mulai perokok aktif dan sekarang setelah diterapi itu ngerokok itu jadi kurang enak lah, lagi agak nyesek, lagi tenggorokan juga sakit gitu, terus mulut juga agak pahit. Sip lagi. Oke, sekarang coba minum dulu, coba seolah-olah kan kita mau ngilangin rasa pahit. Dulu saya perokok, jadi tahun 80 sampai tahun 91. Ya berhentinya ya sama orang-orang itu. Kalau udah sakit baru berhenti merokok. Masyarakat Indonesia ini kebanyakan begitu. Kalau udah sakit, kadang-kadang ya, dia sebenarnya nggak sakit. Begitu dia merasa di dadanya ada cenut gitu ya, udah mulai kayak, wah jangan-jangan jantung, pasti gara-gara rokok. Berhenti. Nanti kalau udah misalnya dia udah nggak ada rasa apa-apa lagi, rokok lagi gitu. Karena dia motivasinya kurang kuat. Jadi dia berhenti sampai kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang sampai 2 tahun. Tergiur untuk ngerokok lagi karena motivasinya kurang kuat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Setidaknya itulah pepatah yang tepat bagi para perokok. Meminimalisir dampak dari rokok sejak dini adalah kontribusi terbaik untuk kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar kita. Karena tak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Siapa sangka seorang sarjana hukum malah berhasil di dunia seni kerajinan tangan. Ya, Jati Eko Waluyo yang telah berhasil membawa kerajinan tangan dari pengrajin-pengrajin daerah masuk ke pasar industri kreatif nasional dan terus memberdayakan masyarakat lewat pelatihan prakarya di setiap daerah. Berkembangnya usaha kecil menengah atau UKM di tengah masyarakat masih belum dibarengi dengan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam industri tersebut. Tidak jarang UKM yang awalnya berkembang baik ada yang putus di tengah jalan karena kurangnya kemampuan mengatur usaha agar tetap bertahan dan memberi nilai ekonomis. Hal inilah yang diperhatikan oleh Jati Eko Waluyo ketika ia masih aktif di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan UKM. Kendalanya, saya begitu masuk Jakarta dulu kan saya jual perak. Ketika dalam sebulan pameran ternyata perak itu lakunya cuma 30%, dari 25 juta dapat. Akhirnya
ternyata di Jakarta kerajinan. Akhirnya saya buatlah kerajinan. Tapi saya jual kerajinan tidak jual retail. Saya jual ke pedagang yang ada di Jakarta. Jadi pedagang yang ada di Jakarta itu terutama yang dengan 1-2 juta sudah bisa usaha. 1-2-5 juta udah bisa jualan produk kreatif. Agar para pelaku UKM ini dapat merasakan manfaat dari usaha yang mereka gagas, Jati Eko Waluyo mendirikan Sentra Kerajinan Indonesia atau SKI. Selain sebagai akses bagi para pengusaha UKM dari berbagai daerah untuk memasarkan produk mereka, SKI juga memberi berbagai pelatihan untuk menghasilkan suatu produk kreatif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sentra Kerajinan Indonesia itu intinya ingin memberdayakan, makanya pemberdayaan, ramah lingkungan, dan fair trade. Jadi kita harus memberdayakan masyarakat pedesaan. Kemudian juga ramah lingkungan, juga fair. Fair itu artinya ya kita jual tinggi ya pengrajin juga tinggi. Sentra Kerajinan Indonesia atau SKI yang berdiri tahun 2007 ini menjadi jantung perekonomian bagi pengrajin-pengrajin daerah yang terkadang nasibnya tidak seberuntung dan sepopuler karyanya di dalam negeri maupun juga di mancanegara. Saya mau cuti. Sebelum cuti saya mau beli oleh-oleh untuk teman karena semua ini barang itu aneh sekali untuk Rusia. Tidak pernah lihat orang di sana. Dari Jogja dan sekitarnya, kemudian dari Jember, kemudian sebagian Madura, sebagian ada yang dari Bali. Dalam pelatihannya, SKI yang didirikan Jati Eko Waluyo bekerja sama dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Dalam setiap pelatihannya, SKI selalu memanfaatkan limbah-limbah industri untuk diolah menjadi kerajinan tangan seperti souvenir yang bernilai ekonomi dan inovatif. Ya, sekarang sudah mulai. Ya, ke depan. Targetnya seperti itu. Jadi nanti ketika kita pelatihan, seperti kemarin kita mengadakan pelatihan di Kota Tua. Kota Tua, kemudian masyarakat kota-kota kita ajari buat souvenir-souvenir. Ternyata mereka bisa buat souvenir Monas dari kertas, dari kardus. Nah, tentu nantinya motifnya harus motif Kota Tua. Sementara ini kan motif asal-asalan dulu seperti itu. Saya kira kalau SDM-nya sudah siapkan bisa. LBG Kota Tua ini bekerjasama dengan Sentra Kerajinan Indonesia, artinya dengan Pak Jati Waluyo itu perannya di sini ya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi kreatif atau industri kreatif di kawasan Kota Tua sini. Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang mengikuti pelatihan yang digagas SKI ini, termasuk keinginan untuk berdikari membuka usaha kerajinan. Iya, keinginan saya begitu. Kalau udah benar-benar mahir gitu ya, saya pengen buka usaha sendiri. Ya bermanfaat kan, karena dibikinnya itu dari bahan bekas gitu, kayak sampah-sampah. Nah, dimanfaatin, dibikin semacam gini. Pengen bisa aja. Bisa apa aja yang udah dibikin sekarang? Ini nih, gantungan tas yang ini, terus sama sendal. SKI yang digagas Jati Eko Waluyo tentu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat dan juga pemerintah. Harapan saya ini, mari kita bangun Indonesia ini dengan produk kreatif dan terutama para pengambil kebijakan itu harus bisa membuat keputusan. Misalnya kalau ada acara-acara misal 60% harus souvenirnya lokal. Misal Jakarta ini misalnya 60% harus lokal Indonesia, misal 20% misal lokal Betawi. Jadi nanti akhirnya pengangguran nggak ada daripada duit.
Sentra Kerajinan Indonesia yang didirikan Jati Eka Waluyo telah menjadi potret dedikasi dan kepedulian terhadap nasib kerajinan rakyat, agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan memiliki nilai tambah untuk pengrajin maupun juga bagi masyarakat luas. Tak semua orang bisa mengakses buku yang berkualitas, entah karena harganya yang relatif mahal atau ketidaktahuan mereka. Kondisi inilah yang membuat Nasti Reksodiputro berinisiatif mendirikan Yayasan Kelana, sebuah komunitas yang bergerak di bidang literasi. Perpustakaan Kelana membuka kesempatan untuk mengakses beragam buku berkualitas bagi generasi muda secara gratis. Komunitas ini pun berkeliling ke berbagai tempat yang tidak memiliki sarana perpustakaan. Soalnya kan bisa dapat menambah ilmu dengan adanya buku-buku di sini. Kalau kamu sendiri buku-buku apa nih yang kamu suka? Terus teman-teman biasanya suka buku apa? Buku pelajaran atau buku bacaan hobi kayak gitu? Buku pelajaran kebanyakan yang di sini disukanya. Siti adalah salah satu dari anak-anak penjaringan Jakarta Utara yang sulit mendapatkan akses buku-buku berkualitas. Namun kini ia dan teman-teman sebayanya bisa bernafas lega dengan fasilitas buku gratis dari Perpustakaan Kelana. Buku bacaan berkualitas dan gratis ternyata bisa menjadi pemuas dahaga anak-anak ini akan ilmu pengetahuan. Adalah Yayasan Pustaka Kelana yang berinisiatif untuk memberikan akses buku secara gratis kepada anak-anak di wilayah minim sarana baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Nasti Reksodiputro adalah inisiator yang berempati terhadap kondisi generasi muda saat ini. Yang pertama adalah saya sendiri. Lalu saya mengajak 3 orang teman, sama-sama dosen di UI, dan 2 dosen dari UI dan 1 dari suatu perusahaan, untuk sama-sama mendirikan perpustakaan untuk anak-anak. Karena 16 tahun yang lalu belum ada perpustakaan anak-anak. Perpustakaan yang ada hanya perpustakaan umum. Ada bagian untuk anak-anak di sana, tetapi khusus perpustakaan anak-anak belum ada. Kotak Kelana adalah salah satu program yang digagas oleh yayasan ini. Kotak ini berisi 60 hingga 75 buku yang selanjutnya akan dikirim dan dipinjamkan selama 1 bulan ke tempat atau sekolah yang tidak memiliki perpustakaan. Salah satu sekolah yang mendapat bantuan Kotak Kelana yaitu Sekolah Anak Jalanan di bawah kolong tol Penjaringan Jakarta Utara yang setiap Sabtu berebut buku dari Kotak Kelana ini. Selama ini anak-anak itu membaca buku itu terbatas pada perpustakaan sekolah aja. Jadi dengan adanya Pustaka Kelana ini
terus terang bisa membantu menambah lagi tambahan ya buku bacaan buat mereka. Pelajaran kebanyakan yang di sini disukanya. Kalau buku komik-komik kayak gitu, gambar-gambar teman-teman juga banyak yang suka? Ada sih, cuma setengahnya. Kalau kamu tadi baca apa tuh? Tentang 7 keajaiban dunia sama tentang Pangeran Diponegoro. Yayasan Pustaka Kelana berdiri sejak 1996 dengan menyediakan buku-buku berkualitas berbahasa Indonesia, Inggris, serta bahasa asing lainnya. Selain perpustakaan, ruang membaca juga disediakan di tempat ini. Jumlah koleksi di perpustakaan Yayasan Pustaka Kelana ada 13.000 eksemplar atau kira-kira 11.000 judul. Terdiri dari buku ilmu pengetahuan dan fiksi untuk anak, remaja, dan dewasa. Jumlah koleksi tersebut 75% dalam bahasa Indonesia, 25% dalam bahasa Inggris. Kami tidak mengumpulkan buku pelajaran dan komik. Selain itu, kami punya koleksi khusus, yaitu koleksi mancanegara, buku-buku dalam bahasa Inggris dari berbagai negara. Kemudian ada juga buku cerita bahasa Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh ibu-ibu orang Jepang yang pernah tinggal di Indonesia. Saya kalau di perpustakaan suka membaca bersama teman-teman dan menggambar bersama teman-teman yang lain. Kurangnya akses ketersediaan perpustakaan yang minim bagi anak-anak masih menjadi masalah klasik dari dulu hingga kini. Yayasan Pustaka Kelana dengan kotak kelananya adalah kepedulian akan akses informasi dan pendidikan bagi mereka yang sulit mendapatkan buku bacaan yang berkualitas. Pemirsa, demikian kabar kami untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Daai Mata Hati dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut ini. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.